Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Putri. Welcome to my channel. Nah, sebelum saya memasuki tema mengenai gempa tektonik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu gempa bumi. Gempa bumi merupakan pergerakan yang muncul di permukaan bumi berupa getaran-getaran yang diakibatkan adanya pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi biasa disebut dengan gempa tektonik, dan juga ada gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung vulkanis, yaitu gempa vulkanis. Namun, dalam video kali ini saya akan lebih fokus membahas mengenai gempa tektonik. Gempa tektonik biasanya lebih mengakibatkan kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan dari gempa vulkanik. Lempengan-lempengan tektonik saling bergerak dan saling mendesak antara satu sama yang lainnya. Pergerakan lempengan-lempengan tektonik ini secara perlahan-lahan menimbun energi yang akan dikeluarkan dari perut bumi. Gempa tektonik kemudian terjadi karena adanya pelepasan energi yang tertimbun tadi dari dasar perut bumi ke permukaan bumi. Jadi, akibat dari energi yang telah terkumpul tersebut dan keluar dari perut bumi mengakibatkan slip antara lempeng satu dengan lempeng yang lainnya dan menyebabkan satu lempeng dan lempeng lainnya itu bertabrakan dan terjadinya gempa tektonik. Pergeseran dan pergerakan lempeng bumi tersebut memiliki 3 jenis pergeseran dan pergerakan lempeng bumi. Yang pertama ada divergen, kedua ada konvergen, dan ketiga ada transform. Divergen merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauhi, di mana gaya yang akan bekerja pada divergen ini yaitu tensional atau saling menarik antara lempeng satu dengan lempeng yang lainnya. Divergen ini mengakibatkan naiknya magma dari perut bumi yang akan menyebabkan terbentuknya suatu lantai samudra atau kerak samudra. Contoh dari divergen ini adalah pada Mort atau Mid Ocean Ridge di dasar Samudra Atlantik, seperti pada gambar samping ini. Kedua adalah pergerakan konvergen. Konvergen ini merupakan pergerakan antar lempeng di mana lempeng bergerak saling mendekati. Dan gaya yang bekerja pada pergerakan konvergen ini adalah gaya kompresional. Pergerakan konvergen ini misalnya terjadi pada pegunungan Himalaya, di mana pegunungan Himalaya ini terbentuk akibat tumbukan antara lempengan Eurasia oleh lempengan tektonik Indo-Australia. Sedangkan pergerakan konvergen ini memiliki 3 gaya tersendiri, yaitu gaya subduksi, gaya abduksi, dan juga gaya kolisi. Nah, sekarang kita masuk ke pergerakan lempeng yang ketiga, yaitu transform. Transform merupakan pergerakan lempeng yang saling berpapasan, di mana kedua lempeng tersebut saling sejajar dan tegak lurus. Di mana gerakan ini dapat menghasilkan sesar mendatar jenis strike-slip fault. Contohnya adalah sesar San Andreas di Amerika Serikat. Dari ketiga pergeseran tersebut dapat mengakibatkan patahan dan juga lipatan, di mana patahan atau fault merupakan pergerakan atau pergeseran bebatuan yang disebabkan adanya gaya geologi. Dalam lingkungan fault, biasanya terdapat bebatuan yang turun yang biasa disebut dengan graben, dan juga tanah atau bebatuan yang naik yang biasa disebut dengan horst. Patahan ini sendiri memiliki 3 jenis patahan, yaitu pertama normal fault. Patahan dikatakan dalam normal fault apabila patahan tersebut memungkinkan berada pada satu blok. Patahan yang kedua adalah reserve fault. Reserve fault merupakan kebalikan dari patahan normal. Jenis patahan yang terjadi jika footwall berada pada arah yang relatif turun dibandingkan dengan blok-blok lainnya. Jenis patahan yang ketiga yaitu strike fault. Strike fault ini merupakan patahan yang memiliki arah relatif mendatar. Arah tersebut baik ke kiri maupun ke kanan. Pada patahan ini, bergerak ke arah kiri disebut dengan dextral dan bergerak ke arah kanan disebut dengan sinistral. Akibat dari pergerakan-pergerakan lempeng, pergerakan lempeng juga mengakibatkan adanya lipatan. Lipatan atau fault merupakan suatu gelombang yang terjadi di lapisan tanah akibat adanya diatropisme. Proses diatropisme ini sendiri merupakan proses pembentukan lapisan bumi yang tidak dicampuri oleh aktivitas vulkanik. Lipatan dapat diartikan juga sebagai terbentuknya struktur geologi pada batuan sedimen.
Lipatan memiliki dua macam lipatan. Yang pertama adalah antiklinal, yang kedua adalah sinklinal. Antiklinal merupakan lipatan di mana daerah lipatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lipatan yang lainnya. Contohnya yaitu pada daerah-daerah pegunungan. Yang kedua adalah sinklinal. Sinklinal merupakan lipatan yang memiliki daerah lipatan yang lebih rendah dibandingkan dengan lipatan yang lainnya. Lipatan sinklinal tersebut membentuk daerah-daerah cekungan di permukaan bumi. Contohnya itu pada lembah, sungai, danau, dan lain sebagainya. Selain kedua macam lipatan tersebut, lipatan juga memiliki jenis-jenis lainnya. Jenis-jenis dari lipatan yaitu ada 6 jenis lipatan. Yang pertama adalah lipatan tegak, yang kedua adalah lipatan miring, yang ketiga adalah lipatan menggantung, yang keempat adalah lipatan isoklinal, yang kelima adalah lipatan rebah, dan yang keenam adalah lipatan dasar sungkup. Oke, kita langsung aja ke proses terjadinya gempa bumi tektonik. Proses terjadinya gempa bumi tektonik pertama yaitu karena terdapat lempeng-lempeng tektonik di suatu tempat. Proses yang mengawali terjadinya gempa bumi tektonik adalah adanya lempeng-lempeng tektonik di suatu tempat di berbagai daerah. Lempeng-lempeng yang berada dalam perut bumi ini berukuran sangat besar, kemudian mengalami pergerakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, maka hal tersebut menyebabkan terjadinya gempa tektonik dan juga terjadinya terbentukan lapisan-lapisan kerak bumi. Proses selanjutnya dalam terjadinya gempa tektonik yaitu adanya pergerakan-pergerakan yang secara mendadak dari lempengan-lempengan yang ada di dalam perut bumi ini. Aktivitas-aktivitas lempeng yang berada di dalam bumi yang berbagai macam itu dapat menimbulkan getaran-getaran yang bisa kita rasakan di permukaan bumi. Memiliki tanda-tanda tersendiri sebelum terjadinya gempa tektonik. Adanya awan yang tidak biasa di langit yang dapat menimbulkan angin tornado. Yang kedua yaitu terjadi aktivitas elektromagnetik. Yang ketiga yaitu hewan-hewan bertingkah tidak seperti biasanya. Dan tanda selanjutnya yaitu surutnya air laut. Surutnya air laut ini dapat kita lihat dan bisa menjadi patokan kita juga sebelum terjadinya gempa tektonik. Dan yang terakhir adalah terjadinya gempa bumi secara mendadak. Meskipun kita sudah mengetahui prediksi-prediksi yang sudah saya sebutkan tadi, gempa bumi tektonik ini tidak jarang sekali terjadi secara mendadak. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bagian dampak-dampak yang terjadi apabila terjadinya gempa bumi tektonik. Yang pertama adalah dampak fisik. Melansir dari website BPBD Kota Banda Aceh, hal yang paling utama dan paling terlihat sekali dampak dari gempa bumi tektonik adalah dampak fisik. Begitu banyak bangunan yang retak, roboh, rusak, hingga hancur terutama pada bagian atau pada wilayah yang terhitung dekat dengan pusat gempa. Selain menyerang bangunan-bangunan yang kokoh, gempa juga dapat menyerang jalanan, yaitu seperti retaknya jalanan, tanah menjadi merekat, dan beberapa jembatan yang putus ataupun hancur. Dampak selanjutnya dari gempa bumi tektonik adalah dampak sosial. Dilansir dari website yang telah saya sebutkan barusan, gempa tektonik juga bisa berdampak pada dampak sosial, seperti banyak orang yang kelaparan, banyak warga yang sakit, baik dari penyakit maupun luka yang terjadi akibat runtuhan bangunan. Dampak selanjutnya yaitu terjadinya tsunami. Terjadinya gempa bumi tektonik tentu saja dapat menimbulkan adanya tsunami apabila pergerakan-pergerakan lempeng bumi terjadi di daerah lautan ataupun perairan. Terjadinya tsunami tersebut tentu saja mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar bagi penduduk ataupun warga sekitar pantai, seperti terjadinya abrasi dan juga erosi. Dampak selanjutnya yaitu terjadinya longsor. Terjadinya longsor dapat terjadi karena adanya gempa bumi tektonik yang mengakibatkan guncangan-guncangan yang dapat memberikan peran pada tanah dan juga massa bebatuan yang memaksa keluar. Akhirnya tidak dapat dihindari lagi untuk terjadinya sebuah longsor atau bencana alam tanah longsor. Dampak selanjutnya yaitu adanya wabah penyakit.
Dari dampak gempa tektonik yang menyebabkan tsunami, tentu saja dapat mengakibatkan wabah-wabah penyakit seperti diare, flu, sesak nafas, dan penyakit-penyakit lainnya yang ditimbulkan dari tsunami itu sendiri. Sekian video dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!